Apa pertanyaannya, Pen? Sekarang itu susah banget, Pak. Banyak yang pada datang, tapi pada nggak jadi, Pak. Pada nggak jadi, gampang lah, Pen. Iya. Kenapa orang pada nggak jadi? Karena Pepen kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong. Jawab, bolong-bolong nggak lo sholat ba'diyah qobliyah? 1000%, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Makanya lo udah meninggal, kenapa hidup lagi? Pepen. Terus? Coba lo promosi. Saya buka travel. Sebutin. Nanti yang berminat yang dari Indramayu, Cirebon. Bisa bawa penumpang dari mana aja. Dari rumah sakit jiwa bisa gak? Bisa, Pak. Pepen gila. Yang mau ke Pak Haji Dari mana aja bisa? Dwi Susanto atau dari Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Sumedang, Bandung, ya bisa hubungi saya. Lupa nomor HP-nya. Iya, Tepuk tangan dong untuk Pepen Blok. Tepuk tangan dong untuk Pepen Blok. Tepuk tangan dong untuk Pepen Blok. 083 890 27 4647. Peng, kenapa lo nggak bikin nama biar terkenal cepat maju? Namanya Travel Blow On. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Terus setiap bawa pasien ke istilahnya bawa orang ke RDA itu pasti ada halangan terus, Pak. Gampang, Sampai Pen. ganti mobil Besok itu. kalau mau berangkat, Iya. tutup radiatornya dibuka, alat kelamin kamu direndam di dalam. Bagus, Pak. Cocok, Pak. Cocok. Iya. Nah, iya. Itu pasti Lu sih halangan. ngelawak mulu, Ben. Pasti ada Lo tuh di sini nanya nggak boleh ngelawak, ya. Bikin tamu ketawa aja kamu, Pen. Jadi nanti kamu buka resleting kamu, rendam alat kelamin kamu di radiator. Iya. Kalau dia meledak, Mau testimoni tapi jangan di video, boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Kan tadi udah gue video wajah lo. Sekarang nggak gue video, ayo dong testimoni. Ya biar gubrak kata Pak Haji. Aduh, bener lo bikin nama Travel Blow On, cocok bener lo. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Ayo testimoni. Tunggu dulu. Ketawa bareng dulu, ketawa dong. Bener enggak ini bukan? Nah, Kamu lihat video RDA ini bener apa enggak gitu? iya. Ini lucu apa enggak? Ya, Ya. setengah lucu. Bu, ketawanya setengah, Bu. 1, 2, 3. Dah. Ya iyalah, ini ibu-ibu juga kalau malu muntah tahu. Tunggu dulu Pak Haji. Oh iya. Ya iyalah gubrak. Iya. Saya pakai ilmunya Pak Haji, Pak. Apa? Pakai ilmunya Pak Haji. Pakai ilmu saya? Iya, terus- Yang mana, Pen? Nanti dulu, Pak. Hah? Gubrak dulu, Pak. Oh, gubrak. Terus, Pen? Terus udahlah, bismillah aja ini Pak kata saya tuh. Terus fotonya, Foto perempuannya? iya Pak, masa mertua saya, Pak. Ada. Ya, foto perempuannya. Diapain, Pen? Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Mas Turi dari Bantar Kambing, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Mau nanya, Pak Haji, baru pertama kali kesini saya. Nanya apa? Saya kerja, Pak Haji, Di mana? di jasa pengangkut uang. Jasa ngangkut uang. Namanya apa tuh? Kayak ATM tuh, Pak Haji. Kayak ATM gitu. Oh, via ATM. Iya. Oh, Saya ngisi ker- duit ke ATM. Iya. Saya kerja udah 26 tahun, Pak Haji. 26 tahun. Di Iya. bagian apa? Bagian pengawalan, Pak Haji. Hah? Bagian pengawalan. Pengawal. Iya, tapi Terus? saya suka bingung sampai dulu saya punya anak 4 sampai udah lulus sampai sarjana sampai
saya berpikir kerja lama, tapi saya punya utang Pak Haji gitu. Gitu. Tapi jujur Pak Haji, utangnya juga bukan buat apa-apa, buat makan anak dan istri saya. Saya sudah berpikir sudah lunas Pak Haji, udah punya utang. Sampai saya ngomong, saya sampai nggak mau punya utang lagi, capek. Kenapa? Capek Pak Haji bayarnya. Sekarang udah lunas, sempet renovasi rumah, udah lunas rumah, sebulan saya punya utang Pak Haji. Alhamdulillah. Gitu. Tapi sekarang saya punya utang, nggak bisa tidur lagi Pak Haji, padahal utang kecil. Oh iya. Kenapa nggak top up lagi? Tambah bengkak Pak Haji. Karena utang gede sama utang kecil sama aja ya Bu ya. Pengalaman ibu-ibu ya. Ini guru-guru saya bos. Ya. Ini ibu-ibu ini guru-guru saya. Karena ini kan ibu-ibu pakar-pakarnya utang. Makanya saya kasih titel Ratu Utang. Jadi utangnya saya, sekarang punya utang lagi. Saya kecil Pak Haji, punya utang 25 juta jujur karena saya orang kecil sebagai pekuli. Jadi saya udah ngomong waktu dulu, saya kalau udah punya utang udah lunas utang, saya tidak mau utang lagi. Janjinya gitu? Iya. Berarti kayak ibu ngelahirin dong. Pokoknya kalau udah lahir, gua nggak mau hamil lagi. Ya hamil lagi. Beda kalau bapak-bapak. Pokoknya kalau gua udah disunat, gua nggak mau disunat lagi. Ya Pak? Ya. Hah? Komitmen ya. Jadi udah disunat, nggak mau disunat lagi kan? Disunat lagi gak Pak yang kedua? Enggak, kalau ibu-ibu coba deh. Pokoknya saya setelah ngelahirin nih nggak mau hamil lagi. Karena kan taruhannya nyawa. Besok hamil lagi bos. ML lagi. Oh lu gitu juga? Pokoknya kalau gue utangnya lunas, gue nggak mau ngutang lagi. Katanya sekarang ngutang lagi. Sempat lunas Pak Haji. Hah? Sempat lunas. Sempat lunas? Ya sempat, saya ada sisanya sampai renovasi rumah saya. Sampai udah pas udah renovasi rumah saya jarak 2 bulan. Ya mungkin saya kenapa itu tahu saya. Tiba-tiba saya gampang banget gitu pinjemnya gitu. Gampang. Tapi emang dimudahin sama Allah ya. Biar kamu utang lagi. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya? Capek bayarnya Pak Haji. Capek bayarnya. Ya sekarang saya kesini diajak sama tetangga saya. Pertama kali saya bagaimana caranya saya supaya lunas utang saya berhenti saya ngutangnya gitu. Gampang bos. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, nggak akan utangnya nambah lagi. Jadi berhenti di situ. Dan utangnya yang lunasin Allah Subhanahu wa taala. Lo tinggal sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Lo gue lihat dari sini sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Sholat ba'diyah qobliyah lo bolong-bolong nggak? Bolong-bolong. Tepuk tangan dong. Jangan, mulai besok sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Nanti utang lo dilunasin sama Allah. Lunas sendiri tanpa lo bayar, lunas saja. Gitu. Nah nanti kalau lo pengen punya modal, misalkan 10 miliar, kan kita lagi bikin sayembara nih. Sampai besok Februari. Nah lo coba ikutin sayembaranya RDI aja. Lo paksain sholat tobat sehari 18 kali. Ini udah ada 2 pemenangnya. Cair 10 miliar. Besok kita ke Dubai Februari akhir. Itu sholat tobat itu dalam jangka 24 jam apa gimana Pak? Iya 24 jam. Enggak, dari subuh sampai mau tidur. Ya. Dari subuh. Ya. Dari jam 6. Jam 6. Sampai mau tidur. Ya. 8 kali itu Pak Haji. 18 kali 18 sholat kali. tobat. Nih. Cair 10 miliar. Amin. Tunai langsung. Gua kasih 1 miliar. Amin. Tunai langsung. Kita liburan ke Dubai. Amin. Tapi tadi sepakat ibu-ibu 2 malam yang lalu bisik-bisik Pak Haji, aku mau umroh. Ya udah nanti dari Dubai kita langsung umroh bareng. Jadi nanti kita tawaf gandengan. Gitu. Boleh gak Pak Haji kalau aku terkabul bawa istri? Boleh. Kalau yang perempuan, boleh gak saya bawa suami? Boleh. Kalau saya nggak bawa pasangan, saya siapin. Tenang aja. Saya nyediain. Saya pendor. Ada lagi? Udah cukup Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Ya. Mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Indra. Nama saya Indra. Indra Yulistio. Ya, tinggal di mana Indra? Di Bogor Barat dekat kampus IPB Pak Haji. Kampus IPB. Iya.
Aslinya Pertanyaannya apa, Indra? Pertanyaan saya gini Pak Haji, saya kan usaha pakan ternak gitu ya. Usaha pakan ternak. Iya, Maksudnya jualan. iya jualan. Apa produksi? Bukan, kita belanja terus kita jual lagi gitu. Oh, pakan ternak buat ternak apa? Kayak burung, ayam, terus kucing juga ada gitu. Oh, kayak pet shop gitu. Iya bener Pak Haji. Dagangnya di IPB. Iya deket IPB itu. Namanya apa? Namanya Rizky Pet Shop. Namanya Rizky Pet Shop. Rizky Pet Shop. Iya Pak Haji. Ini tahu RDI dari mana? Saya sebenarnya sering mandiin kucing punya Bu Haji itu. Oh, sering mandiin kucing di bawah. Iya. Kucingnya anak yatim. Iya, Yang di bener. bawah. Iya. Pantesan pada bunting yang betina. Oh, lo. Kemarin gue bilang sama kakak gue, ini kok kucing betina pada bunting. Iya, kayaknya yang mandiin kali tuh ngawinin. Mirip kayak lu semua anaknya. Iya, jadi anak yatim punya kucing di bawah. Ya, kucingnya bagus-bagus gak? Bagus alhamdulillah. Ya, Anggora. Iya. Ada kucing-kucing itu. Oh, lu yang mandiin. Iya, dari tahun 2019 itu Pak Haji. Dari 2019 Iya, saya sampai udah. 2024 Iya. kerja di sini. Iya sering mandiin sebulan Mandiin. sekali itu. Itu. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ada Pak Haji. Ya, Nah, saya kan usaha dari 2019 nih Pak Haji ya. Itu ngontrak ya sampai sekitar tahun 2022 ya. pet shopnya ngontrak. Iya, ngontrak sampai tahun 2022 itu ya. Tahun 2022 akhirnya saya kan pinjam uang ya ke bank itu. Sekitar 1 miliar lebih kan ya. Minjem uang di bank 1 miliar. Iya. Jaminannya apa? Jamin saya kan kontrakan sama kos-kosan gitu. Oh, kontrakan boleh dijaminin. Boleh ya. Oh. Karena kan kita ada usaha itu, pet shop itu. Gitu. Terus Nah, minjem di bank mana? BRI. BRI. Iya, BRI sama BNI. BRI sama BNI. Iya, gitu. 1 miliar. 1 miliar lebih. Pedagang pet shop. Iya, gitu. Mukanya desa, muka lo ya. Iya. Tapi utangnya kota. Bisa gitu. Bener. Muka desa, utangnya kota. Terus Ya, untuk pemasukan 2 tahun ke belakang itu menurun drastis Pak Haji. menurun. Iya, menurun drastis. Kalau dulu enggak, Dulu enggak, dulu itu stabil alhamdulillah itu 5 juta setiap hari gitu. 5 juta setiap hari Iya. omsetnya. Iya, dulu itu. Omsetnya. Iya. Sekarang Sekarang itu ya alhamdulillah 2 juta paling 1,5 juta itu setiap hari. 2 tahun ke belakang itu gitu. Makanya itu angsuran bank itu saya nipis gitu loh untuk ini apa itu membayarnya gitu. Jadi ya gimana caranya biar cicilannya bisa kebayar? iya gitu. Oh, gampang. Yang tadi saya ajarin Bapak tadi, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Lo sholat ba'diyah qobliyahnya bolong nggak? Iya sering bolong. Tepuk tangan dong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, kalau dia punya cicilan motor atau cicilan mobil atau cicilan rumah atau cicilan ruko, itu pasti kebayar, nggak mungkin nggak. Gitu, ntar lama-lama utang lunas sendiri. Ya. Ada aja. Yang penting sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Iya. Pak Haji, kalau sholat ba'diyah qobliyah seperti apa sih contohnya? Sholat ba'diyah qobliyah tuh ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung apa? Burung males. Udah tahu ada sayap. Dari sini ke sono kan tinggal terbang mencelok. Ini malah nggak dipakai sayapnya, dia malah jalan. Kluk, kluk, kluk. Itu namanya burung males. Kayak bebek. Dikerjain bos, sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang nggak sholat ba'diyah qobliyah, kalau dia punya motor, pasti motor cicilan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak pernah dikerjain, kalau dia punya mobil, pasti mobil cicilan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak dikerjain, kalau dia punya rumah, pasti rumah cicilan. Orang yang kalau sholat ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, kalau dia punya pasangan hidup, cicilan. Punya suami pegel hati, bikin pegel, janganlah. Udah tukar tambah.
Atau take over. Sholat ba'diyah qobliyah bos, bisa Bisa. kerjain. Ya. Kapan terakhir mandiin kucing gue? Tanggal 28 ya Pak Haji. 28? Iya. Desember? Iya, kemarin. Kapan terakhir buntingin kucing gue? Kucing gue pada bunting, lu tahu yang perempuan. Kemarin anaknya mirip kayak lu banyak. Kan ada pasangan kucingnya Pak Haji. Hah? Kucingnya kan ada laki ada ceweknya gitu. Suka dijodohin sama yang kerja gitu. Ya dijodohin, tapi kan kalau lu pas mandiin kan jantannya lu cabut, lu masuk. Sip, tepuk tangan dong. Tukang mandiin kucingnya anak yatim. Aduh, ya. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun sholat ba'diyah qobliyah itu nggak wajib di luaran sana, kalau di RDAY wajib. Kalau sholat tahajud di luaran sana jam 3:30, kalau di RDAY jam 00. Kalau di luaran sana sebelum tahajud tanpa mandi, kalau di RDAY wajib mandi. Kalau di luaran sana habis tahajud boleh tidur, kalau di RDAY nggak boleh, harus baca Quran. Sampai pagi, emang maksa. Semua kalau yang dipaksa, paksa, hasil luar biasa. Kita nggak pernah maksa bu, paksalah. Nyemangatin suami, maksa. Kalau suami nggak mau, nenenin bu. Ayo, nenen. Mau nenen atau mau kerja? Mau nenen apa mau kerja? Mau dua-duanya, ya udah. Sebelum tahajud kalau bisa jangan tidur, nanti kebablasan. Iya, soalnya kalau ibu tidur nanti kebablasan. Kalau mau sih ibu tidurnya dari jam 8. Habis sholat isya udah selesai tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Haji, gampang. Copot sal dalam ibu, ikat di kepala, pasti tidur. Kok gitu? Kan lo kalau keluar kamar malu. Malu gak? Celana dalam taruh di kepala, keluar kamar malu gak? Malu lah. Walaupun yang lihat suami sendiri juga malu. Kan suami kita langsung ngomong, "Mah, gue telepon ambulan ya mah." Langsung suami telepon ambulan, 911, tolong datang dong. Nih istri gue dari RDI gila. Ya bu, ayo tepuk tangan dulu dong. Ya, selamat malam Bapak Haji. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Astuti. Tinggal di Dari Jakarta Kemayoran, Kebon Kosong. Kemayoran Kebon Kosong. Iya. Jalan apa? Jalan Ketapang Pak. Jalan Ketapang. Ketapang. Jadi kelurahannya apa tuh? Kelurahan Kebon Kosong tetap. Kebon Kosong. Jadi RW berapa tuh? RW 04. RT 04, RW 04 juga. Jadi patokannya dekat apa tuh Kebon Kosongnya? Kalau dulu di Apotek Angkasa. Apotek Angkasa. Ya, dulu. Kalau maju dikit lurus ada ketan susu. Iya, Ketan Susu betul. Pojok Pak. ya. Betul. Kalau mundur lagi ada bakso rusuk. Sampingnya ya Pak. Sampingnya ya bakso rusuk. Iya, bakso rusuk. Apal tuh kan pasien bos. Apal makanya mukanya kayak ketan susu. Kayak bakso rusuk. Rame kan ketan susu kan? Rame banget. Rame banget Pak. 24 jam ya. Iya betul. Ya. Bakso rusuk juga ya. Iya. Rame banget. Bakso rusuk sama ketan susu. Sekarang pertanyaannya atau mau testimoni? Saya mau bertanya dulu Pak. Boleh, deketin mic-nya. Nanyanya apa? Saya kan baru pertama kali nih Pak. Kesini. Pertama kali. Ya. Lah ini tahu RDI dari mana? Dari teman kerja saya. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Dari teman kerja saya. Dia ngomong apa tentang RDI? Dia bilang udah pernah kesini ke Pak Haji gitu kan. Terus ya begini-begini gitu ya bagus gitu. Dia ngasih wanti-wanti apa RDI kalau boleh saya tahu? Wanti-wanti dia nggak boleh marah. Pokoknya 18 macam itu ya yang yang dilarang ya. Pokoknya itulah yang nggak baik-baik gitulah. Ya kan? Kalau boleh ke sana ya ke sana sendiri gitu. Cuman kasih alamat aja saya ke sini. Gitu. Ya nggak apa-apa, aku lagi ada masalah nih, gue bilang gitu kan.
masalah apa ya, masalah anak juga, saya bilang gitu kan. Terus saya itu pengennya gini Pak, tujuan saya itu. Deketin Mika, deketin. Deketin. Agak serak-serak. Nah iya, nggak apa-apa. Itu penyakit hutang. Iya, Orang kalau hutang biasa suaranya agak serak. iya benar Pak. Saya itu ikut grup ini apa, PT BES ya Pak ya. Grup PT BES. BES. Heeh. PT Yang BES online. itu PT apa? Itu nama PT-nya aja, Oh, tapi nama ini PT-nya. pekerjaannya itu online Pak. Pekerjaannya online. Online ya, bisa dari HP. Ya, emang mereka yang udah daftar udah lama ya udah berhasil sih. Saya pengennya seperti mereka gitu kan. Pengennya seperti mereka gitu, cepat berhasil gitu Pak. Jadi saya bisa ngajak-ngajak orang gitu Pak. Kalau ibu ngajak orang, banyak gak yang pada mau diajak ibu? Ya kira-kira begitu, mau banyak kali Pak. Saya minta. Sekarang ibu udah berapa lama ikut PT BES? Ini baru 1 bulan Pak. 1 bulan. 1 bulan tapi saya belum sempat ngikut seminar. Kenapa? Karena pekerjaan saya juga minta izin aja susah Pak. Hmm. Saya kesini aja saya ngebohongin sama orang kantor nih. Ngebohongin. Ngebohongin. Wah, tepuk tangan dong untuk wanita Padahal mau kesini Pak. Padahal mau kesini ya. Itu Pak, supaya itu rencana usaha saya itu yang udah saya daftar itu, kalau saya ngomong ngajak orang atau temen gitu Gampang Bu. Jadi kalau ibu mau ngajak orang, ibu colek dulu alat kelamin di lubang enak. Ibu tahu gak di alat kelamin ada lubang Itu tahu, enak? Pak. Itu Tahu punya, kan? ya, tahu. Ada lubang enak, ada lubang pipis. Iya. Beda lubangnya. Ibu colek, taruh di mulut. Semua yang saya ajak bicara manut, nurut, katut. Nanti ibu ngomong apa aja, iya. Ikut besok ya, iya. Ikut seminar ya, iya. Gitu. Oh gitu ya. Ya saya juga meyakinkan aja ke sini, karena teman saya juga udah ngomong gitu juga sih. Cuma saya pengen ketemu juga sama Pak. Boleh, Gitu. colek. Nanti kalau ibu mau lagi lebih greget lagi, ibu sedekah pembersih WC 100.000 buat syarat. Oh gitu ya. Semua yang saya ajak, semuanya join. Nanti ibu ngajak 10, 10-10-nya join. Oke. Begitu. Ini berlaku buat semua. Iya. Apalagi? Itu petugas WC itu yang di mana aja bisa ya? Iya, Yang pembersih terdekat WC. saya Kan gitu ada ya. pasar Kemayoran Iya, pasar- yang di pasar pinggir gitu. kali, Iya, betul. dekat Dokter Kusno. Iya. Nah, praktek. Ada kan? Ada. Nah, di situ. Iya. Sedekah. Banyak di situ Mak. Iya. WC gitu. Kasih 100.000. 100.000 ya. Atau di mana? Mall, pom bensin, terminal, Senen, halte, proyek Senen. Kasih 100.000. Nanti ibu ijab. Semua yang saya ajak ke seminarnya PT BES, semuanya join. Nanti join. Oh gitu ya. Nah nanti percuma kalau join doang kalau dia nggak belanja. Ibu nggak dapet target. Nah ibu nanti sedekain lagi. Semua yang join belanja semuanya. Iya. Begitu. Apalagi? Terus ya, apa ya Pak? Jadi saya pengen gini Pak. Saya tuh pengen banget tapi ya saya minta tolong sama Bapak. Pengen doang kan? Pengen tapi harus bisa gitu Pak. Nah, gitu. Harus kabul gitu Pak. Ya Apa? Kan? Saya ini selama ini kan saya kerja sama orang terus Pak. Ya kan? Kerja di mana? Di Sunter. Saya di Produksinya apa? bagian terapi. Terapi. Terapis. Terapis. Nah ibu handle yang mana? Saya bagian refleksi aja Pak, masas gitu. Body massage, refleksi gitu Pak. Masas. Iya. Oh iya. Kalau buat ngacengin bisa gak? Aduh, itu nggak bisa Pak kalau yang kayak gitu. Bisa lah pakai korek api dibakar. Iya. Nanti kan keras. Paling kalau korek api itu buat nyalain buat itu minyak terapi Pak. Kenapa nggak buat nyalain nggak ada yang itu? gitu-gitu, Pak. Buat nyalain alat kelaminnya laki-laki kan tuh lilin. Nggak ada Pak kayak gitu. Terus pertanyaannya apa? Iya, pengen saya tuh nggak punya modal aja Pak, nggak punya modal memang Pak. Saya pengen punya usaha sendiri gitu. Apa usahanya? Ya itu kayak gitu, refleksi. Oh ibu pengen buka usaha Iya. refleksi. Soalnya dulu udah pernah kecil-kecilan gitu kan. Terus ada COVID gitu Pak. Udah makan tidur di rumah. Gampang. Ibu nanti kalau pas lagi refleksi, ibu remes dulu alat kelamin ibu ke toilet, baru ibu megang pasien sambil ngurut, ibu ngomong dalam hati, nurut, nurut, nurut.
kasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti yang diurut, yang direfleksi sama ibu, nanti dia bilang, Bu, saya titip modal ya Bu, 10 miliar, ibu pegang buat usaha. Amin, amin, Begitu. amin. Kok Bapak baik banget sih? Bapak baik. Iya, saya habis korupsi. Tolong ibu dikelola. Saya ikut dosa dong, gitu. Pak. Nanti dia yang korupsi, ibu yang di BAP. Selesai. Galak, Umar. Praktekin. Iya, itu udah pernah saya praktekin, Pak. Ya terus dong, jangan Terus, satu tapi- orang, tapi semua cewek. orang. Cewek nggak taunya itu pelitirannya, ya udahlah. Apa? Saya legowo aja. Jangan satu, semua orang. Semua orang ya. Semua yang ibu refleksi, semua diurut sambil ibu ngomong. Iya. Manjur Bu. Iya. Jur. Bisa? Bisa. Kenapa Pak Haji kok bilang saya manjur? Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa Bu, mesti tambah air lagi. Bisa? Bisa, Pak. Sip. Tepuk tangan dong untuk Ibu Pulen.